Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar, salah satu dosen Universitas Al-Azhar Manda. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah dasar-dasar promosi kesehatan. Tujuan pembuatan video ini adalah salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pada penilaian deskripsi diri dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk mahasiswa semester 4, mata kuliah dasar ini adalah mata kuliah wajib umum, yaitu mata kuliah dasar promosi kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari dua. Pertama adalah capaian lulusan prodi yang digunakan pada mata kuliah ini. 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip komunikasi ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami budaya setempat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjadi agent of change sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian capaian mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini. 1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa sejarah dan konsep dasar promosi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan dan menganalisis dasar promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi implementasi dasar promosi kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu memaparkan implementasi dasar promosi kesehatan. Deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah dasar promosi kesehatan mengulas tentang pentingnya dasar-dasar promosi kesehatan. Adapun referensi yang digunakan, pertama, sebagai referensi utama adalah buku dari Sukijo Noto Atmojo dengan judul Promosi Kesehatan, Teori dan Aplikasi yang dipublish oleh PT Rinika Cipta, Jakarta tahun 2005. Kemudian ada buku dari Green, yaitu Health Promotion Planning and Educational Environmental Approach pada tahun 1991. Kemudian sebagai materi pendukung, buku dari Glantz dengan judul Health Behavior and Health Education yang terbit di Oxford tahun 1990. Kemudian media pembelajaran dalam mata kuliah ini, pertama adalah software, yaitu Windows, dalam hal ini slide presentasi yang dipakai. Kemudian untuk hardware, yaitu notebook, LCD, kemudian whiteboard. Kemudian mata kuliah prasyarat, syaratnya adalah dasar-dasar promosi kesehatan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar promosi kesehatan. Nah, di dalam dasar-dasar promosi kesehatan itu, salah satu sub materi yang kita bawakan adalah mengenai strategi promosi kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita belajar, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama nanti mungkin kalian nanti akan bekerja, kemudian nanti ada yang lanjut, supaya bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, jadi kita akan belajar mengenai strategi kesehatan. Baik, jadi dalam strategi promosi kesehatan, sudah pernah mendengar istilah ini, strategi promosi kesehatan? Pernah ya? Apa itu? Cara yang dilakukan untuk mendapatkan visi-misi. Cara untuk Yang dilakukan mencapai visi-misi. Cara yang dilakukan untuk mencapai visi misi. Ya, kita lihat ya. Apa itu strategi promosi kesehatan? Biasa strategi itu di perang ya. Pertanyaan, apa itu? Cara Yang dilakukan untuk mendapatkan visi-misi. Cara untuk Yang dilakukan mencapai visi-misi. Cara yang dilakukan untuk mencapai visi misi. Ya, kita lihat ya. Apa
Apa itu strategi promosi kesehatan? Biasa strategi itu di perang ya, ini di perang biasa digunakan sebenarnya. Tapi kita meminjam ilmu ini untuk memperkenalkan promosi kesehatan, untuk menyadarkan orang. Maka kita menggunakan teori ini. Siapa ini? Ya. Siapa ini? Ini adalah panglima perang yang ada di mana pakai di sini ya ceritanya. Dia adalah panglima perang. Namanya Sun Tzu. Bagaimana memenangkan pertempuran hidup. Jadi hebatnya orang ini dipakai ilmunya di dagang ya. Bukan hanya dipakai di perang, tapi sekarang ini dipakai di dagang. Tahu kalian ini kalau pakai sampo itu ya, sampo itu berapa kali itu dia apa namanya disuplai kalau bisa menjadi sampo yang kamu pakai setiap hari. Karena ada surveinya, warnanya yang suka, warna apa, parfumnya yang suka, dia akan baca apa keinginan kita dulu. Nah inilah yang dilakukan oleh susu. Jadi susu itu mengatakan kepada kita ya, kenali diri. Tahu dirimu siapa ini? Artinya apa kemampuan kita ya? Kemudian bagaimana musuh kita? Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Mengenali diri dan musuh kita. Apa artinya ini? Kalau kita mengenal diri dan mengenal musuh. Menurut teori mengatakan bahwa kalau kita mengenal masalah dengan baik, maka kita telah menyelesaikan setengah dari masalah itu. Jadi setengahnya kita sudah selesai. Begitu pentingnya mengenal diri dan mengenal musuh. Jadi kalau kita sudah mengenali dengan baik, maka kita bisa menang. Jadi ada biasanya tiba-tiba dia kalah, tiba-tiba dia tidak jadi perang misalnya. Itu artinya ada bekerja ini, ada intelijen yang bekerja mencari informasi bagaimana lawan kita dan bagaimana kita menyerang. Jadi dengan informasi seperti ini kita sudah bisa memperkirakan bahwa kita akan menang. Ya. Nah ini nanti akan diterapkan dalam bidang promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan. Bagaimana memasarkan ide-ide kita, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan terkait dengan kebiasaan hidup, pola hidup sehat, agar dipraktekkan orang, agar dibeli, agar dipraktekkan. Kalau mungkin di produk namanya dibeli, ya. Tapi kalau kita seorang promosi kesehatan berarti itu diikuti. Nah ini ya, kalau ini yang dikenal di Indonesia siapa ini? Kita kenal pahlawan kita. Jenderal siapa? Jenderal Sudirman. Cina yang terkenal dengan perang gerilya. Negara ini bagaimana Amerika setengah mati melawan Vietnam gara-gara ini gerilya. Iya, bisa. Begitu hebat Amerika kalau Rambo penonton ya. Kalau Rambo penonton satu orang datang bisa 2 kampung dihabisi. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Nah, lagi kalian sebenarnya jangan di perang karena perang gerilya itu nggak kelihatan orangnya, nggak kelihatan tiba-tiba menyerang tiba-tiba. Jadi ada dan tiada. Nah itu adalah taktik perang yang digunakan ya. Nah, strategi promosi kesehatan, perencanaan pemasaran kepada calon konsumen untuk meningkatkan omset dari volume penjualan. Nah itu kalau kita berada di promosi kesehatan ya, promosi apa namanya, promosi produk. Nah, strategi promosi dapat membantu meningkatkan penjualan dengan cara membuat audiens sadar akan produk kita. Jadi kita harus bagaimana orang itu apa yang ada di kepala kita yang dari kepalanya orang. Maksudnya pikiran-pikiran kita, apa yang kita tawarkan itu menjadi memunculkan keinginannya ya. Jadi kadang-kadang ya, pernah enggak kamu ke pasar tidak ada rencana membeli? Pernah ya? Pernah kok? Nah, apa yang terjadi dengan ini? Kalau banyak pulang ke rumah, mak, ayo ke pasar kok jangan mak, ke pasar tadi. Apa yang terjadi? Membeli itu ada 2 kemungkinannya, butuh atau ingin, membangkitkan keinginan atau karena butuh. Seorang promosi kesehatan yang baik itu dia harusnya berada di membangkitkan keinginan. Orang tadinya tidak tertarik, tapi tiba-tiba dia tertarik menjadi ingin membeli, ingin mempraktekkan pola hidup
meningkatkan, melindungi. Yang belum sakit dipelihara agar sakit. Yang sudah yang kesehatannya itu sudah baik ditingkatkan lagi supaya tidak gampang ya. Dan melindungi di situ kata siapa namanya? Kata Ottawa Piagam Ottawa ya tahun 1986 ini di Ottawa Jepang ini. Waktu itu saya sempat ya tunda tapi saya kayaknya mau lagi. Mungkin tiketnya mahal waktu itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengertian promosi kesehatan. Masalah kesehatan merupakan usaha sektor kesehatan dan masyarakat dan dunia usaha. Jadi, apa yang terjadi sekarang dengan stunting berhasil kan? Gagal. Tidak gagal 100% tetapi tidak mencapai target. Keinginan Bapak Presiden itu 14%, tapi belum sampai. Mengapa? Dia gagal belajar promosi kesehatan. Promosi kesehatan mengatakan itu harus ada masyarakat, harus ada dunia usaha, harus ada swasta, harus ada teman. Jadi kalau kita mau besar harus ada temannya, makanya belajar berteman. Di sini kamu ini bukan hanya datang kita belajar berteman, berteman dengan Indra, berteman dengan Nurul, berteman dengan apa yang tiba-tiba bisa, apa yang tiba semua lah. Nanti ada yang jadi kepala puskesmas, ada yang nanti jadi kepala dinas, ada kepala bidang. Ya, yang penting jangan berbagi ya. Nanti kamu saling berhubungan. Oh, tolong di sini ada kami tenaga, tolong bantu di sini. Jadi itu pentingnya berteman ya. Kemudian kesehatan adalah upaya dari berarti sumbernya dari mana ya? Oleh dan untuk. Jadi dari mana? Dari masyarakat yang mau. Kemudian oleh itu maksudnya yang melakukan. Kemudian untuk, artinya tujuannya kepada siapa? Diwujudkan sebagai gerakan perilaku kebersihan sehat. Jadi kalau mau menciptakan perilaku kebersihan sehat, itu sebaiknya dari masyarakat yang mau. Coba kalian ya, nanti kalau dijodohkan orang tua atau kau memilih sendiri, kira-kira awet yang mana? Atau cinta yang mana? Atau lebih senang yang mana? Yang pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Bisa jadi begitu. Jadi kalau sudah sebanyak begitu sekarang saya bersemangat, itu akan jadi kenyataan. Apa visinya Promkes? Bagaimana katanya masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesadarannya, jadi kesadarannya ya, sehingga dia dapat hidup sehat. Bukan hanya hidup sehat, diterapnya dia harus bisa bekerja, sehingga dia produktif, ujung-ujungnya dia bahagia dan sejahtera. Kalau kita sakit mana bisa tersenyum? Sakit gigi saja lagunya lebih suka sakit gigi daripada sakit hati. Lebih suka sakit hati daripada jangan minggu depannya kan nanti kuliah. Ya ini definisi oleh WHO ya. Bagi apa itu visi promosi kesehatan. Jadi kalau kita lihat ya promosi kesehatan kata WHO itu kita harus keseluruhannya ya, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Bahkan tambahannya sekarang tadi ya, yang definisi terbaru itu sebenarnya yang terbaru itu mengatakan dia bisa produktifnya ini tambah susah. Jadi biar banyak sehat kok seperti kulit mineral adira ya, hidupnya. Tapi tidak ada uang, yang tidak sehat kayaknya ya, karena kalau definisi yang baru itu mengatakan dia harus produktif. Ada di slide depan kita ini. Jadi berat sekali menjadi sehatnya. Pokoknya jangan sakit. Nah, misi promosi kesehatan. Bagaimana mencapai misi? Jadi kalau ada yang kita, ada yang kita lakukan. Bagaimana? Nah, pertama dia harus melakukan advokasi kesehatan. Advokasi kepada yang di bawah dan di atas. Kalau kita melakukan advokasi di bawah, di teman kita atau di atas kita, kan ada tiga tingkatan teman kita ya dalam kehidupan kita ini. Ada orang di atas kita, mungkin orang tua, mungkin di situ Pak Desa, mungkin di situ siapa. Kemudian ada di samping kita, teman kita. Kemudian di bawah kita, mungkin itu ada yang punya bisa kesusu-susunya atau siapa yang bisa mengendalikan ya. Nah, advokasi kesehatan siapa ini? Di atas kita, di bawah kita atau di atas ya? Nah,
karena dia akan membuat kebijakan. Kebijakan itu penting ya, karena tidak ada gunanya kalau tidak ada kebijakannya. Banyak kegiatan yang bisa jalan kalau tidak ada kebijakannya. Kalau kita ini capek bicara, berpromosi tiap hari mau datang di masyarakat ya. Halo, bisa tidak kita melakukan Indra? Gimana Indra? Bisa tidak kita ini melakukan bersih jimbat bersih? Bisa Mas, nanti saya suruh. Nah Indra jago karena dia bisa menggerakkan. Tapi begitu ada argian yang agak loyo-loyo sedikit misalnya, Pak, mari Pak kita kerja bakti, Anda bisa gerakkan orang. Tapi kalau ada aturan kebijakan mengatakan kalau kau tidak membersihkan rumahmu didenda kau 1 juta kalau hari Jumat tidak pergi, itu adalah kebijakan. Kebijakan itu punya power ya. Jadi tadi kita pintar macam mungkin apa bahasanya sih ya, pintar gombal-gombal ya. Pak, gimana caranya Pak ini strategi ini? Kalau BBM program bagaimana? Sudah BBM kok? Nanti itu kalau waktu mau apa namanya, saudara mau punya program, tentu butuh dana. Tentu dana ke Pak Desa, Pak Desa. Pak, masyarakat ke kesehatan dia di sana Pak. Nanti itu baru banyak Pak Desa jadi pemilih nanti Pak. Jadi kau juga pintar bagi lobby ya. Itu namanya advokasi bagi lobby. Tapi kepada teman-teman kita, yaitu namanya pembina suasana. Jadi semua kalangan harus disentuh. Yang di bawah ini dengan pengetahuan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan memperkuat sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran, mampu. Jadi 3 syaratnya ya orang bisa melakukan. Dia harus sadar. Setelah dia sadar mau nih, dia sudah mau. Jadi bagus. Gimana tempat yang beli? Nah itu berarti dia sudah mau. Kalau dia tidak sadar, apa pemakan itu? Diam-diam itu berarti tidak ada keinginan, kesadaran. Tapi kalau dia sudah sadar, ini bagus betul. Oh ini sudah hampir berapa ini? Kredit tanah lama ya? Ini apa? Saya sudah menyadar dari ini kan saya jadi saja. Setelah saya sadar, di mana beli? Berapa harganya? Berarti apa itu? Kalau sudah, ya. Jadi itu orang bisa melakukan sesuatu masyarakat. Kalau ada ketiga-tiganya ini dia sudah sadar, sudah mau, dan mampu. Kalau tidak mampu gajinya belok, biar busa-busa di sini apa namanya? Sudah berbusa-busa di sini. Saya sudah kasih penyembuhan Pak tiap hari lagi Pak. Neneknya nih, kakeknya ini sudah semua orangnya di situ Pak. Tapi masih begitu, masih membuang sampah di sebaran kek Pak. Itu berarti tidak mampu, kemungkinan tidak ada tempat sampah di situ. Sampai sekarang orang lain sampah tidak bagus, tapi orang itu banyak punya. Karena tidak ada kemampuan pemerintah untuk. Tadi kita sudah sepakat ya, ada namanya di strategi, ada advokasi, ada bina suasana, ada penggerakan masyarakat ya. Nah, coba kita lihat bagaimana sasaran promosi kesehatan itu menurut tatanan. Jadi kita lihat ini PHBS ya, PHBS perilaku bersih dan sehat yang ada di rumah tangga. Siapa sasaran pendengar kita? Sasaran pokoknya yang menjadi rumah kita. Siapa itu? Ibu dan anggota keluarga ya. Jadi ibu dan anggota keluarga ya. Kemudian sasaran sekundernya ini ya, itu adalah kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat. Sasaran tersier kader PKK, tokoh agama. Nah ini ada kesalahan ya. Mestinya di sini adalah siapa kira-kira tersier di sini? Mestinya ini Pak Ania, kepala desa. Ya, jadi mesti kepala desa. Siapa lagi yang kira-kira di situ? Ya, mungkin Pak Camat ya. Saya ingin katakan di sini sasaran itu ada sasaran
Yang bisa mempengaruhi itu data anggota keluarga adalah kader yang kita penyuluhan. PKK itu yang memberikan pengaruh kepada ini, kepada student. Nah, siapa yang menggerakkan student? Tentu ada Pak Desa di sini. Pak Desa yang menggerakkan student. Jadi ini tidak langsung kepada masyarakat ya, tapi bisa juga siswanya langsung. Tapi yang lebih dekat adalah tersier itu mempengaruhinya, termasuk di sini mungkin tugas kesehatan yang ada di puskesmas ya, tugas prokes mungkin di sini ya, itu adalah secara tersier. Jadi ini yang mempengaruhi student, artinya student mempengaruhi primer. Begitu ya. Jadi kita tidak menyentuh langsung. Wah, saya mau mengubah perilaku. Berarti yang harus ada. Oke, jadi kita berada di lanjutnya terakhir mungkin. Nah, di pendekatan makro ya. Ini ada pendekatan makro, yaitu membangun komitmen di setiap jenjang, kemudian membangun masyarakat atau critical mass, kemudian menyediakan jumlah dan biaya operasional, kemudian memonitor dan evaluasi. Ini yang pentingnya, monitor dan evaluasi. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan selalu diakhiri dengan evaluasi. Apapun yang dilakukan pada saat berkegiatan maka kita akan melakukan monitoring. Lihat kemana ini? Jalan ke ini? Bagaimana? Bagaimana berkesempatan? Saya santai ya. Saya dalam perjalanan itu. Saya melihat sudah ada berapa peminatnya? Sudah berapa? Ya sudah 100 ya. Lumayan ya. Oke. Saya kira itu ya. Jadi baik. Saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah membahas mengenai siapkan kertasnya, kita akan evaluasi. Oke, silakan siapkan kertas. Ya, ini saya sampaikan kuis ya. Ini 2 pertanyaan seputar apa yang kita bahas ini. Ya, jadi ingat ya, tadi kita mulai dengan pengertian advokasi ya. Ya. Strategi advokasi ya. Dan ada visi tadi ya. Strategi solusi kemudian. Ya. Jadi baik, kita simpulkan pertanyaan kita hari ini. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan advokasi. Tadi ya sudah kita ceritakan panjang. Kemudian bagaimana pentingnya advokasi itu. Tadi bagaimana ada 2 ya, ada 2 tokoh yang ditampilkan, yang satu di luar negeri, satu di Indonesia. Kemudian apa namanya strateginya ya. Kalau kita mau gunakan strategi ini, ada 3 strategi yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah sasarannya ya, bagaimana ketika kita menyasar ya penggunaan strategi promosi kesehatan ini. Yang terakhir kali bagaimana menyusun strategi ya, tadi mulai dari analisis sampai kepada monitoring dan evaluasi. Saya kira itu saja ya hasil perkuliahan kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi ya. Jadi silakan sekarang menuliskan siap-siap. Kita akan quiz, tuliskan nama, tamu apa namanya ya, PM. Oke, silakan. Silakan ya. Sudah. Pertama, apakah yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Apakah yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Kalau ada yang selesai, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Apa yang dimaksud dengan
Ya, pertanyaan terakhir. Ya, yang keluar nih. Sudah? Apa itu pembelajaran? Ya, kemudian ada 3 ya. Ada 3 tadi itu strateginya ya. Coba sebutkan dan jelaskan sedikit ya. Kalau bisa ada contoh lah. Oke, silakan. Yang lain. Ada 3 strategi kesehatan yang tadi itu ada yang mulai dari kegiatan di atas, tengah. Ya, silakan. Ya, ingat ya, ini penting. Sebagai pertama untuk melihat keseriusan kita dalam memahami, kedua untuk mengukur ya tingkat penyerapan. Jadi nilai ini sebenarnya sangat penting untuk kami nanti jadikan sebagai penilaian akhir ya, sejauh mana keseriusan di dalam berinteraksi ketika di dalam jam pembelajaran. Jadi quiz itu ada 2 ya, kadang-kadang dilakukan di awal, kadang-kadang di akhir. Oke, sudah selesai ya. Maka cukup kumpul saja. Yes. Kumpul saja. Ya, silakan sebuah kelas, sebuah tingkat, kumpul. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kira pada hari ini kita cukup sampai sini dan kita akan bertemu di minggu depan ya dengan materi yang lain. Saya kira terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat memberikan gambaran terkait Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penilai, tim sertifikasi dosen, kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Ristek Kemendikbud Indonesia, kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Al-Azhar Mandar, kemudian rekan sejawat, dosen, dan mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.